Dokumen tersebut bersifat wajib dipenuhi peserta. Ini agar memastikan bahwa jenis asuransi tersebut telah memenuhi syarat untuk dicairkan haknya. Semakin cepat mengumpulkan dokumen atau surat penting yang dibutuhkan, proses klaim asuransi juga akan semakin cepat. Kekurangan dari klaim dengan sistem reimbursement adalah peserta harus menyiapkan dana terlebih dahulu untuk membayar tagihan rumah sakit. Selain itu, mempersiapkan seluruh dokumen pentingnya, namun sistem reimbursement punya kelebihan, yakni bisa memilih dengan bebas rumah sakit tanpa harus operator bekerja sama dengan rumah sakit tersebut. Yang kedua, ada sistem cash plan, dikenal dengan sistem berupa santunan. Maksudnya adalah memberikan santunan berdasarkan berapa lama pasien dirawat di rumah sakit. Jadi saat dirawat di rumah sakit akan diberikan pengganti biaya rawat inap dan pengobatan. Nah, yang membedakan dengan sistem reimbursement atau cashless adalah nilai yang diberikan tidak sesuai dengan tagihan dari rumah sakit. Namun agar bisa dibayarkan, kamu perlu mengajukan dokumen lengkap dari rumah sakit untuk bisa mengklaim santunan dari asuransi. Untuk jenis klaim asuransi ini umumnya ditawarkan untuk asuransi tambahan atau rider. Tidak perlu khawatir dengan pilihan rumah sakitnya karena sistem cash plan dalam asuransi tidak terpaku pada satu rumah sakit yang bekerja sama dengan perusahaan asuransinya saja. Yang ketiga, ada sistem cashless. Sistem cashless bertujuan untuk mengurangi beban keuangan langsung pada individu yang diasuransikan pada saat dirawat di rumah sakit. Oleh karena itu, apapun tagihan yang diajukan penyedia layanan kesehatan, perusahaan asuransi menyelesaikannya langsung melalui administrator pihak ketiga. Asuransi kesehatan atau cashless juga dapat digunakan untuk rawat inap atau pelayanan rumah sakit di unit gawat darurat. Asuransi kesehatan cashless sangat diperlukan pada saat darurat ketika kamu mungkin kekurangan uang atau tidak memiliki akses langsung ke uang tunai. Untuk menikmati keuntungan asuransi cashless, pemilik asuransi kesehatan dengan sistem cashless harus membawa kartu kepemilikan asuransi sebagai syarat utama untuk mendapatkan layanan fasilitas. Jadi kesimpulan dari semuanya ini, dasar-dasar hukum yang membuat perjanjian asuransi batal itu ada 4, yaitu pasal 251 KUHD, pasal 269 KUHD, pasal 272 KUHD, pasal 282 KUHD. Selanjutnya ada sistem klaim asuransi terbagi menjadi 3 sistem, yaitu yang pertama ada sistem reimbursement, yang kedua ada sistem cash plan, dan yang terakhir itu ada sistem cashless. Jadi semoga teman-teman sudah paham dengan informasi yang udah aku sampaikan. Semoga informasi ini sangat membantu teman-teman ya dalam memahami asuransi. Terima kasih teman-teman sudah menonton video aku.